Salam jumpa lagi dengan saya Pendeta Mesnik Atopa. Pembahasan kita kali ini berjudul Nokseng Kuta Ingkar. Sekitar tahun 1800-an terjadi kebangunan rohani besar-besaran di Eropa. Maka salah satu misionari dari Inggris tiba di India. Dr. Parang Malam Job, seorang misionaris India, kemudian memberikan kesaksian sebagai berikut. Di negara bagian Assam, bukanlah tempat yang mudah bagi Injil untuk diterima. Beberapa suku primitif di sini masih kanibal atau masih memakan daging manusia, dan mereka sendiri tidak suka dengan orang asing. Di tengah-tengah masyarakat yang biasa makan daging manusia, ternyata ada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan 2 orang anak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Mendengar kabar ini, kepala suku menjadi marah dan memerintahkan agar semua warga berkumpul, dan mereka memanggil keluarga yang menerima Yesus itu untuk diadili. Belakangan baru diketahui bahwa keluarga ini adalah keluarga Nokseng. Kepala suku dengan geramnya mengangkat tombaknya dan mengancam supaya Nokseng dan keluarganya meninggalkan iman mereka. Namun Nokseng dengan berani menjawab, "I have decided to follow Jesus, no turning back." Saya telah mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Ku tak ingkar. Maka kepala suku itu memerintahkan anak buahnya menghujamkan tombak kepada kedua anak Nokseng. Selanjutnya kepala suku itu berkata kepada Nokseng, "Jika engkau tidak mau menyangkal imanmu, bukan hanya anakmu yang mati, istrimu juga akan mati." Maka Nokseng menjawab, "Do none go with me, still I will follow, no turning back." Jika tak satu pun bersama dengan saya tetap mengikuti Yesus, ku tak ingkar. Kepala suku itu pun memerintahkan anak buahnya membunuh istri Nokseng. Kemudian kepala suku itu berkata kepada Nokseng, "Aku memberikan kepadamu 1 kali lagi kesempatan. Jika kamu mau berbalik dari imanmu dan menyangkal Yesusmu, maka engkau bisa hidup." Nokseng kemudian menjawab, "The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back." Salib di depanku, dunia di belakangku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kemudian kepala suku itu dengan tangannya sendiri ia membunuh Nokseng. Kata-kata Nokseng yang begitu indah digubah menjadi lagu yang merdu oleh Sadhu Sundar Singh, diaransemen oleh William Reynolds, dan dipakai oleh Billy Graham sebagai lagu KKR di seluruh dunia. Lagu yang amat merdu dan terkenal sampai hari ini. Firman Tuhan menceritakan kepada kita bahwa akan ada lagi terjadi seperti yang terjadi kepada keluarga Nokseng. Apakah kita akan berkata seperti Nokseng, ku tak ingkar? Firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbakti bagi Allah." Ada banyak orang yang berpikir
Kalau mereka sudah membunuh pengikut Yesus, mereka sudah membinasakan pengikut-pengikut Yesus, mereka telah berbuat baik kepada Allah. Itu sebabnya Yesus berfirman, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Semua ini kukatakan kepadamu, supaya kamu tidak malu dan menolak aku. Jauh-jauh hari, Yesus sudah ingatkan kita bahwa jika kita mengikuti Yesus, jika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat, maka kita akan menjadi sasaran kebencian dari banyak orang. Itu sebabnya Matius menulis di dalam Matius 10 ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Umat-umat Tuhan ditempatkan di dunia ini seperti di tengah-tengah binatang buas. Namun binatang buas itu akan dikalahkan dengan kecerdikan dan ketulusan. Kecerdikan dan ketulusan yang berasal dari Tuhan. Bukan kelicikan, tetapi Tuhan akan menyanggupkan kita untuk mampu tinggal di tengah-tengah serigala, tapi tidak terluka. Meskipun kita berada di tengah-tengah bahaya, keputusan kita adalah kuta ingkar. Matius 10 ayat 17, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadat. Justru nama Yesus bukanlah dibenci oleh orang yang tidak beragama, tapi oleh orang yang beragama dan mengaku beragama, dan disesah justru di rumah-rumah ibadat. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tak mengenal Allah. Justru inilah kesempatan bagi umat Tuhan untuk bersaksi. Bagaimana caranya? Mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, mengakui bahwa Yesus itu juru selamat. Jika kita dihadapkan kepada para penguasa, keputusan kita adalah ku tak ingkar. Pertanyaannya, mengapa umat Tuhan dianiaya? Lukas 21 ayat 17. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Bukan kita yang dibenci, Yesus yang dibenci orang. Tetapi karena kita mengikuti Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita menerima Dia sebagai juru selamat, maka kita ikut dibenci. Jika kita dibenci, keputusan kita adalah ku tak ingkar. Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Kebencian ini bukan beberapa hari, bukan beberapa minggu, bukan beberapa bulan, tapi terus menerus sampai Ia datang kembali. Itu sebabnya pesan dari ayat ini, bertahan. Bertahan bukan untuk beberapa minggu, bukan untuk beberapa bulan, bukan untuk beberapa tahun, tetapi sampai Ia datang kembali. Jika kita dibenci, keputusan kita adalah ku tak ingkar.
Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Ini adalah jaminan bahwa mengikuti Yesus, meskipun dipenuhi dengan kesulitan oleh karena namanya kita dianiaya, tapi jika kita bertahan mengakui Dia sebagai Tuhan, maka Ia sendiri akan mengakui kita di hadapan Bapanya di sorga. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat Allah. Lengkaplah sudah bahwa Yesus mau mengakui kita di hadapan malaikat-malaikat dan juga di hadapan Allah, jika kita sendiri tidak malu mengakui Dia di atas muka bumi ini. Contoh dalam Perjanjian Lama. Di dalam buku Ayub diceritakan bahwa pada suatu waktu berkumpullah anak-anak Allah, datang jugalah iblis. Maka di dalam buku Ayub 1 ayat 7, bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Allah bangga memperkenalkan Ayub kepada iblis, karena Allah tahu bahwa Ayub tidak akan ingkar. Di dalam ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Allah mau memastikan, apakah setan juga memperhatikan Ayub? Apakah setan tahu bahwa Ayub itu orang saleh? Tahu bahwa dia jujur dan takut akan Allah? Ayub kehilangan anak, kehilangan harta, tapi Ayub berkata, ku tak ingkar. Untuk kedua kalinya Allah membanggakan Ayub di hadapan iblis. Ketika pertemuan kembali anak-anak Allah, datang juga iblis. Maka Tuhan bertanya untuk kedua kalinya, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ayat 3 firman Tuhan berkata kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Tuhan Allah mengulangi kata-katanya 2 kali kepada iblis. Dia sudah kehilangan harta, dia sudah kehilangan keluarganya, tapi dia masih tetap saleh, dia masih tetap jujur, dia masih tetap takut akan Allah, dan dia masih menjauhi kejahatan. Kemudian setan pergi. Ayat 7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpakannya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batuk kepalanya. Setan yang sudah mencelakakan Ayub, kehilangan harta, kehilangan keluarga, sekarang kehilangan kesehatan, dan dia semakin parah. Sahabat-sahabat Ayub datang bukan untuk memberikan jalan keluar, tetapi menambah beban Ayub dengan memberikan kepadanya nasihat-nasihat yang menekan Ayub. Begitu hebat Ayub menderita fisik, juga menderita psikologis oleh karena teman-temannya. Namun Ayub berkata, ku tak ingkar. Contoh dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 5 ayat 27 yang dilatar belakangi oleh cerita tentang Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan seorang lumpuh.
Namun berita ini kemudian tersiar kepada mahkamah agama, imam-imam dan orang-orang Farisi. Dan kedua orang ini ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi pada malam hari, malaikat mengeluarkan mereka dan mereka dibawa ke bait Allah. Ketika keesokan harinya mereka mau dijemput di rumah tahanan, ternyata mereka tidak ada lagi. Kemudian orang memberitahukan bahwa Petrus dan Yohanes ada di dalam bait Allah sedang mengajar. Lalu mereka dijemput dari bait Allah, membawa keduanya, menghadapkan mereka kembali kepada mahkamah agama. Kemudian imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu telah menanggungkan darah orang itu kepada kami. Rupanya orang-orang Farisi sangat membenci Yesus. Ia sudah disalibkan. Ia bangkit pada hari yang ketiga. Sekarang ia sudah naik ke sorga. Murid-muridnya masih ada di dunia ini, dan murid-murid ini masih menggunakan namanya untuk menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang-orang yang kerasukan, dan orang-orang ini kegirangan oleh karena mendapatkan kesembuhan dengan nama itu. Tapi dia sudah tidak ada lagi, tapi dia semakin membenci murid-muridnya. Kisah para Rasul 5 tulisan. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mereka lebih mengakui Yesus daripada mereka mengkhianati Yesus. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, firman Tuhan berkata, Matius 24 ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Tidak ada perubahan, baik di zaman perjanjian lama, di zaman perjanjian baru, dan menjelang kedatangan Yesus masih sama. Bahkan intensitas kebencian itu akan semakin tinggi. Apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai menyangkal nama Yesus. Markus 13 ayat 13, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Kita diajak untuk bertahan. Bagaimana caranya? Akui nama Yesus, bahwa karena Yesus kita ada, karena Yesus kita hidup, dan karena Yesus kita menginjil. Kesimpulannya, Matius 10 ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Alat yang paling ampuh sebagai ujian dan pengakuan kita adalah penganiayaan, adalah penyiksaan. Tapi kita harus tetap bertahan, karena kita tahu bahwa waktunya sudah sangat dekat. Lukas 12 ayat 8, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Genap dan sempurnalah sudah pengakuan Kristus di hadapan malaikat-malaikat dan juga di hadapan Allah tentang anak-anaknya yang juga tidak menyangkal dia, baik di mahkamah agama, baik ketika mereka disesah, baik ketika mereka dianiaya. Oleh karena nama Kristus, mereka tetap teguh dan tak ingkar. Mari kita bersama Nokseng, mari kita bersama Ayub, mari kita bersama murid-murid Yesus berkata, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih sayang, kami tahu satu hal, bahwa ketika kami tidak menyangkal namamu, maka Engkau pun akan mengakui kami di hadapan malaikat-malaikat dan di hadapan Allah Bapa. Maka ajari kami, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami tetap mengakui namamu dimanapun kami berada. Terima kasih oleh karena Tuhan mendengar dan menjawab doa kami.
Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.